Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Gedung Sekolah Luar Biasa Negeri Karangasem terbakar. Pohon besar tumbang menimpa rumah dan motor di Subagan, Karangasem. Berwisata ke air terjun Yeho, permata tersembunyi di Tabanan. Warga di seputaran Jalan Nenas Bungaya, Kecamatan Bebandem, Karangasem, panik melihat kepulan asap dari salah satu ruangan gedung Sekolah Luar Biasa Negeri Karangasem. Khawatir api meluas, warga menghubungi petugas pemadam kebakaran yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 3 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian dan langsung merangsek masuk ke dalam ruang kelas sekolah penyandang disabilitas. Dalam waktu singkat, pemadam berhasil memadamkan api sebelum membesar dan merembet ke ruang kelas. Ini kami menerima laporan terjadi kebakaran di sekolah SDLB di beralamat di Jalan Nenas Keticang. Jadi kami menerima laporan pukul 6.22 WITA tadi. Jadi yang kami turunkan 2 armada dengan kapasitas air 8.000 liter, jadi dengan 6 personel. Jadi kami melakukan penanganan sekitar kurang lebih 1,5 jam gitu kan. Dan dapat kami laporkan objek yang terbakar itu adalah satu unit gedung TU di sekolah SDLB tersebut, dan perkiraan kerugian diperkirakan data kami yang dapat di lapangan adalah 300 juta gitu kan. Penyebab kebakaran diduga dipicu korsleting arus listrik dari salah satu ruangan di sekolah. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kebakaran ini, namun sebagian bangunan sekolah hangus dan harus diperbaiki, serta membutuhkan dana sekitar 300 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Angin kencang menerjang sebagian besar wilayah di Kabupaten Karangasem sejak 2 hari terakhir dan mengakibatkan bencana pohon tumbang yang menimpa rumah dan kendaraan bermotor milik Inyoman Putuyase, warga di lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Karangasem. Beberapa bagian atap serta temboknya hancur akibat tertimpa pohon berukuran besar yang tumbang diterjang angin kencang pada Selasa lalu. Selain rumah, pohon juga menimpa 2 unit motor milik Putuyase hingga rusak parah. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karangasem dibantu anggota dari kepolisian dan TNI berusaha keras mengevakuasi 2 motor tersebut dari himpitan batang pohon. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena suami istri penghuni rumah sedang menjemput anaknya di sekolah. Inyoman Putuyase baru mengetahui rumahnya rusak dari warga. Saya baru datang nih Pak, saya bekerja. Kerjanya bukan baru ini. Yang kena bangunan apa aja nih Pak? Yang kena Ini rumah, kamar mandi, dapur, sama motor. sama motor berapa? Motor 2 Nomor 2. Saat kejadian Pak ada di luar ya? di luar ya. Tapi keluarganya ada di dalam. Masih sekolah, anak Masih sekolah. ya. Tadi rumahnya tadi kosong ya? Ini saya udah keluar, saya keluar dan saya sekolah. Berarti yang parah sekali kerusakan rumahnya Pak ya? Saya parah. Yang ketumbahan ini pohon apa namanya Pak? Nah, pohon ini saya tak tahu namanya Pak. Pohon ini Kira-kira kerugian berapa nih Pak? Kira-kira sampai udah lumayan ini Pak. Biar saya begini, saya mengecek ini ya lebih parah ini bangunannya. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dalam waktu kurang dari 2 jam, batang pohon kayu jenis sengon yang tumbang menimpa rumah Putuyase tersebut berhasil diangkat dan dibersihkan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Warga Legian hingga hari ini masih sulit mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg di pasaran. Tidak mengherankan, ketika pemerintah Kabupaten Badung menggelar operasi pasar, warga rela antri hingga berjam-jam. Operasi pasar yang digelar di Kelurahan Legian untuk memasok gas LPG 3 kg dengan harga pasar yang belakangan sulit ditemukan di pengecer. Iwayan Meter, salah satu warga yang ikut antre, mengaku sudah 6 hari kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg untuk memasak. Ia akhirnya harus meminjam tabung gas milik saudaranya. Kalau nggak salah sudah 6 hari. Terus untuk kebutuhan masak gimana caranya, Pak? Bisa di keluarga saya yang lain saya minta gitu aja. Oh gitu. Gasnya ya. Oh gasnya yang minta sementara, Pak ya. Sudah ada ini kan seneng. Kan keberatan saya kalau sudah ada gini dari pemerintah. Saya maunya kalau gitu paling bagus gini caranya. Kalau gitu bagaimana masyarakat seperti saya di bawah tidak bisa masak. Hal yang sama juga dialami Niwayan Sriati. Ia mengaku sudah keliling mencari gas LPG, tapi tidak mendapatkannya. Akhirnya Sriati terpaksa membeli makanan siap saji. Dua dapat. Berapa harganya, Bu? 18. Biasanya, Bu, kalau sehari-hari berapa, Bu, harganya, Bu? Sehari-hari ya, ada yang beli di warung-warung kan, kadang 27, 28, ada macam-macam 30. Senang nggak ada operasi? Kalau terus ada gas murah ini senang lah. Senang ya. Dalam operasi pasar, Pemkab menyediakan 300 tabung gas LPG 3 kg dengan harga Rp18.000 per tabung. Warga hanya perlu menunjukkan KTP dan 1 tabung kosong sebagai syarat pembelian. Operasi pasar dari pemerintah Kabupaten Badung, Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Legian. Dengan pembagian sebanyak 300 dengan syarat masing-masing hanya boleh 1 dan membawa 1 orang untuk 1 KTP dan 1 tabung gas. Ini harganya berapa? Harganya sekarang Rp18.000 sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kondisi kelangkaan gas LPG saat ini, pemerintah daerah seharusnya menggelar operasi pasar. Ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan gas LPG dengan harga pasar. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Meski pemerintah sudah mengizinkan pengecer kembali menjual gas LPG bersubsidi, namun warga masih ramai mendatangi pasar murah gas LPG yang digelar Dinas Koperasi Kabupaten Badung di lapangan Banteng Seminyak hari Rabu lalu. Hanya dalam 1 jam, 300 nomor antrean sudah habis. Beberapa warga yang datang terlambat kecewa karena tidak dapat membeli gas bersubsidi dengan harga Rp18.000 per tabung. Pasar murah sepertinya masih dibutuhkan warga untuk mendapatkan gas LPG 3 kg yang beberapa hari terakhir langka dan harganya naik hampir 2 kali lipat. Selain itu, pengecer saat ini memiliki stok gas LPG 3 kg. Nggak dapat nomor habis katanya, Pak. Nggak tahu ini katanya akhir yang terakhir dapat. Masih dapat. Masih coba nunggu, Bu? Iya, coba nunggu. Nah, nanti kalau nggak dapat jadinya gimana? Pulang kan Pak bawa gas nih, Pak. Kemana Bu carinya nanti, Pak? Tanya di Pertamina. Pertamina. Boy, dari jam 8 dah sini. Nggih. Dapat nomor berapa nih? 159. Masih lama, Pak ya? Ya lumayan lah. Kemana Pak udah nyarinya, Pak? Udah mana Pak? Ya, akhirnya juga tempat sini juga lah. Iya, pasar murah. Ini kan di pengecer sudah diperbolehkan, Pak. Tapi Di pengecer udah boleh kan, tapi jarang lah ada gitu loh. Belum ada juga jarang. Sudah keliling, Pak. Sudah di Pertamina juga tidak ada. Belum, tidak bawa nomor antre, tidak bisa ngambil. Ada gas, tapi tidak bisa ngambil gitu. kalau di pengecer Di pengecer kosong semua, Pak. Baru dari semalam diberitakan mau boleh di warung-warung lagi, di pengecer lagi, tapi belum ada gitu. Dari Dinas Koperasi Kabupaten Badung mengadakan pasar murah niki terkait kelangkaan LPG yang ada di masyarakat. Niki Dinas Koperasi melakukan inisiatif untuk berikan pasar murah sesuai dengan harga yang tertera di pasaran, sehingga masyarakat bisa membeli gas LPG 3 kg dengan murah, karena di pasaran saat ini gas LPG 3 kg itu lumayan langka dan harganya sangat tinggi.
Kalau kuotanya ini berapa banyak? Untuk di Keluar Seminyak sendiri kami mendapatkan kuota 300 tabung LPG. Pasar murah saat ini masih sangat dibutuhkan warga untuk memperoleh gas LPG 3 kg bersubsidi. Di pangkalan, gas ukuran melon ini harganya masih tinggi di atas Rp18.000 per tabung. Kendati pemerintah memperbolehkan pengecer menjual kembali, pasokan gas LPG 3 kg rupanya masih kurang di pasaran. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.